maaf kami catatkan 2 hari karena sampai hari apa itu saya lupa, ini yang diisi oleh ini di narasumber di aspek hukum ini adalah Ibu Evi, Ibu Lita dan juga Ibu Anggina dari LLBV. Hasil pendampingan adalah surat tangan dibereskan begitu ya, karena ada nama ya atau apa gitu ya, kebetulan bukan saya di aspek ini tapi begitulah. Lalu kemudian ada dokumen hukum di scan, dokumen-dokumen hukum untuk legalnya BP itu di scan. Lalu perbaikan yang telah dilakukan surat tanah oke, ini catatan-catatan kami saja. Surat dokumen hukum oke. Lalu kami sudah lampirkan itu di dokumentasi di Google Drive yang dikirim dari Dikti ya untuk dokumen-dokumen yang ini. Kemudian PTS perlu penyesuaian badan penyelenggara. STIE, STFT dan Akper Sudah Nusantara itu berada dalam satu badan penyelenggara sehingga tidak ada dokumen yang dibuat atau dokumen yang diciptakan ya, yang diurus berikutnya karena dari satu BP. Lalu ini diusulkan ke Dikti, lalu progres usulan rekomendasi Dikti adalah sudah, tapi itu tahun 2019. Lalu ketika kami mediasi terakhir dengan Dikti itu tentu akan ada, karena ini akselerasi maka akan ada surat rekomendasi yang akan dibuat berikutnya. Lalu ini yang saya catat ini masih adalah masih yang lama dan ini sangat mendukung kita terhadap penggabungan ini. Kemudian dari sisi aspek keuangan sama di tanggal 13 dan 14 Juni. Lalu hasil pendampingan ini adalah studi kelayakannya harus dibuat. Lalu laporan audit 3 tahun ya. Lalu kemudian surat perikatan auditor. Nah, perbaikan yang telah dilakukan itu studi kelayakan sedang diproses ya, karena berhubungan dari aspek umum ke aspek keuangan ya. Untuk menghitungnya sudah selesai dihitung tapi dokumen narasinya sedang diproses. Kemudian audit 3 tahun ini sudah dilakukan, itu maksud kita oke. Tapi suratnya belum keluar karena sedang proses sebetulnya ya, tapi auditnya sudah ada, surat perikatan auditor oke, kita sudah ada, lalu dokumen-dokumennya kita sudah masukkan di Google Drive. Lalu kemudian aspek umum, hasil pendampingannya itu SPMI harus dilengkapi begitu ini, lalu SOTK, lalu siklus PPEPP, lalu denah lokasi PT. Perbaikan yang telah dilakukan adalah SPMI oke, tapi kami bimtek kemarin akan ada penambahan rupanya gitu, masih kami kira udah itu gitu, tapi ada dokumen-dokumen yang harus kami penuhi, tapi kami sudah komitmen untuk menyelesaikan itu. Lalu SOTK oke, lalu siklus PPEPP, revisi after bimtek, begitulah bunyinya di kami. Lalu ada di terdokumentasi di Google Drive juga. Lalu aspek pembukaan prodi, ini di prodi hasil pendampingan ya tentu buku kurikulumnya, lalu SAP mata kuliah penciri ya ada 10 ya untuk setiap prodi, lalu ada daftar dokumen dosen. Nah, di buku kurikulum ini proses karena baru bimtek juga kemarin. Lalu SAP mata kuliah penciri ini sudah. Lalu daftar dokumen dosen masih ada kekurangan setelah bimtek kemarin. Ada beberapa kekurangan di dosen kita sehingga kita mencari dosen. Ada beberapa dosen kita yang pada akhirnya sudah memiliki NIDN. Lalu inilah kegiatan audit laporan keuangan. Laporan keuangan tahun 2020, 2021 dan 2023 inilah yang sedang diaudit. Tanggal pelaksanaan itu sudah dimulai dari tanggal 17 Juli 2023. Lalu yang mengaudit itu adalah Kap Rekson Nembora dan rekan dari Jakarta. Lalu kemudian biaya audit 20 juta sesuai dengan ajuan anggaran yang kami sampaikan. Ini biaya notaris dan tanda penggabungan kami tidak pakai karena dalam satu BP, begitu Pak. Nah, ini adalah laporan realisasi anggaran. Tapi ini kami masih terbuka, Bapak Ibu yang kami hormati, apakah memang kami tidak perlu ataukah harus walaupun dia satu BP. Itu saja yang akan kami sampaikan. Karena saya ini dari Jen ya, di awal untuk pendampingan segala macam kan kita nggak ikut ya, jadi untuk bahasan
usah disingkat-singkat gitu. Jadi supaya kami tahu seperti tadi ya. Ini sudah selesai apalagi sudah. Baik. Yang awal tadi kan dari aspek hukum segala macam itu ya Pak ya. Bapak tuliskan di sini oke itu yang bagaimana gitu ya. Langsung saja ya Pak ya. Tanggal 13 sampai 14 Juni ini apa Pak kegiatannya? Pendampingan dari aspek hukum. Iya. Sudah dilakukan. Hukum, keuangan dan prodi, jadi sekaligus itu. Iya, jadi nggak cuma aspek hukumnya saja. Itu narasumbernya juga salah, itu bukan Ibu Amina. Iya, Ibu Amina itu orang yang elit kita gitu. Jadi harus saya perbaikin gitu. Iya, dan untuk hasil pendampingan itu kalau nggak salah, ya tidak perlu diperlukan pembuatan akta, soalnya itu sudah dalam satu yayasan kedua perguruan tingginya. Jadi surat tanah nggak perlu lagi. Iya, untuk akta tanahnya juga pribadi apa yayasan saya lupa. Atas nama yayasan, sudah nama yayasan. Ini saja bagaimana kalau seperti ada kan sudah di scan bisa ditampilkan biar kita tahu gitu loh. Ada mungkin yang membantu, ada yang paparan, ada yang Kami sudah bawa masing-masing aspek itu tentang ya kita tahu memang itu kan hasil pendampingan surat tanah dibereskan yang bagaimana Iya. atau dibereskan dijual atau bagaimana Pak.